Imam kita tadi terdengar membacakan surah Al-Hijr, surah ke-15. Di rakaat pertama tadi yang bisa kita tangkap, dibacakan ayat ke-26 sampai ayat ke-44. Diingatkan di ayat itu beberapa bagian yang penting, bahwa pertama, kita mesti mengerti dan mengetahui hakikat kehidupan kita. Dari apa kita diciptakan, kemana arah tujuan hidup kita. Penting karena Allah memperkenalkan di ayat itu perbedaan manusia dengan jin yang diciptakan sebelumnya. Jin disebutkan di ayat ke-27, ayat ke-28 yang disebutkan penciptaan manusia dengan bahan-bahannya. Yang kedua, Allah mengingatkan kita agar jangan sampai memiliki sifat-sifat buruk yang pernah dipraktekkan oleh iblis. Hati-hati, diantaranya adalah sifat sombong dalam kehidupan. Maka Allah memberi pelajaran pada kita semua. Iblis itu, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman dimanapun berada, nanti ditafsir di ayat lain, di Quran surah ke-18, ayat ke-50. Asal iblis itu, dia bermula dari jin yang taat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis itu asalnya jin yang taat, tapi sayang, dia melakukan penyimpangan yang besar. Dan dengan penyimpangan ini, dia merasa sombong, tidak mau tobat dia. Ini persoalannya. Apa perasaan sombongnya? Dia merasa lebih baik dibandingkan dengan Adam, sehingga tidak mau menaati perintah Allah. Jadi ingat baik-baik, iblis bukan hanya tidak mau sujud, karena ketika Allah minta sujud, nanti dijelaskan di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 11-13. Ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Kenapa kamu tidak mau sujud saat saya perintahkan? Jadi persoalannya bukan sujudnya kata Allah, ini perintah saya. Kamu sujud tidak sujud pada Adam, itu urusan kamu, tapi ini perintah saya. Kenapa kamu tidak ikuti perintah saya? Apa kata iblis? Ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Kau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Tidak level, yang diciptakan lebih tinggi harus hormat pada yang lebih rendah. Dan disitulah persoalan terpentingnya. Kemudian Allah mengharamkan sifat sombong dan menjadikan orang sombong termasuk bagian dari bagian api neraka. Dari sini, fokus baik-baik. Allah memberikan pesan kepada kita, jangan sampai Anda bersikap dan bersifat seperti iblis, karena itu akan mengeluarkan Anda dari rahmat Allah seperti Allah mengeluarkan iblis dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa bermuara ke dalam neraka. Dan yang ketiga, bagian terakhir, rakaat pertama tadi, ayat 43 sampai dengan ayat 44-nya, fokus baik-baik. Orang yang mengikuti tuntunan iblis akan dijanjikan oleh Allah memasuki neraka jahanam dengan 7 pintu utamanya. Dan setiap pintu itu sudah punya tanda-tanda. Nah, dan nanti dalam pengakuan iblis di ayat 40 sebelumnya, iblis berjanji akan menggoda seluruh anak cucu Adam supaya mau mengikuti godaan-godaannya dan sifat-sifat buruknya. Tapi ada satu golongan yang punya hijab yang tidak bisa ditembus oleh iblis. Di ayat ke-40-nya. Nah, hijab inilah yang kemudian disebut dengan benteng. Benteng inilah yang menjadi inti surahnya, disebut dengan surah Al-Hijr, surah benteng. Kalau Anda bisa mengamalkan amalan ini, maka akan jadi benteng Anda, perisai Anda dengan godaan iblis. Iblis tidak akan mampu menembus Anda. Bukan tidak menggoda, dia menggoda tapi tidak akan menembus Anda. Kuncinya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, yaitu hamba-hamba Allah yang diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitas ibadahnya. Karena itulah Allah meminta kita untuk berusaha ikhlas. Turun Quran surah ke-98 ayat yang kelima itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mukhlis, berusaha untuk ikhlas. Kalau Anda sedang meraihnya, maka Allah anugerahkan pada Anda sifat ikhlas, berubah nama Anda dari mukhlis jadi mukhlas. Kalau sudah mukhlas, sulit bagi iblis untuk menembus Anda. Di antara ciri orang-orang yang berusaha untuk ikhlas, nanti diteruskan di ayat ke-45, 46, sampai dengan 47-nya. Itulah yang akan mendapat hadiah dari Allah berupa surga terindah bagian dari orang takwa. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun, udkhuluha bisalamin aminin. Sungguh sebagian orang takwa akan masuk ke taman surga. Silahkan masuk dengan perasaan yang damai dan tentram. Siapa mereka? Di antaranya adalah orang yang berjuang dengan keikhlasan dalam ibadahnya, dan hebatnya, orang ikhlas pertama kali adalah orang yang bisa menghilangkan sifat-sifat buruk dalam dirinya. Ayat 47-nya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Dan kami kemudian tanggalkan, ahli surga ini, kami tanggalkan sifat-sifat buruk, dendam, cemburu, iri hati dalam jiwanya. Ikhwana, dan mereka bisa membangun persaudaraan di antara satu dengan yang lainnya. Dan hebatnya, karena sifat persaudaraan ini saat di dunia, dikumpulkanlah sesama saudara ini, saling menarik saat di surga, bertemu dan duduk berhadap-hadapan dengan keadaan yang sangat riang. Karena itulah nanti banyak ayat di Quran mengajak kita untuk menumbuhkan persaudaraan, menjauhi sifat-sifat perselisihan, saling iri hati. Hanya orang yang iri hati dan cemburu yang sulit memasuki pintu surga. Karena iblis pertama kali diusir dari surga karena sifat iri hati dan cemburunya. Karena itulah teman-teman, turun ayat untuk mempersaudarakan kita semua dengan turunnya Quran surah ketiga Ali Imran ayat 103 itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatulah kalian dengan ukuran tali Allah, jangan terpecah belah. Dan paling hebatnya, lihat ke tengah ayatnya, langsung ke tengah ayat. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita telah dipersaudarakan.
Jadi jangan sampai persaudaraan keislaman kita ini kemudian terlepas karena sifat-sifat godaan iblis. Di antara bab yang bisa memecah belah persatuan kita adalah bab-bab yang seringkali menghadirkan khilaf yang terkait dengan pembahasan ikhtilaf. Padahal ikhtilaf diwujudkan untuk kemudahan, bukan perselisihan. Tapi iblis datang membawa khilaf pada ikhtilaf untuk menanamkan kebencian di antara kita semua. Karena itulah kemudian penting bagi kita di subuh ini untuk mempelajari kembali bagian fikih ikhtilaf, sehingga dengan pelajaran itu tidak menghadirkan khilaf di antara kita yang berujung perpecahan, mengikuti titian iblis dan bisa menghambat kita untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala.